Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal asdiqa al-a'izza rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sirah lil-i'tibarah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi dzawis siyadah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah sirah, sebuah kisah perjalanan Nabiullah Yusuf alaihi salam, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Ada surat tersendiri, yaitu surah Yusuf. Di dalam kisah ini dijadikan sebuah pelajaran. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh untuk diambil pelajaran, supaya diambil oleh kita tentang pelajaran-pelajaran. Karena perjalanan dan kisah ini akan tidak mustahil terjadi pada kita sendiri, walaupun polanya berbeda-beda. Sehingga Al-Quran banyak menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, tujuannya lil i'tibar, karena supaya dibuat ambil pelajaran oleh kita. Nabiullah Yusuf alaihi salam memiliki saudara, karena di dalam diri Nabi Yusuf memiliki keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara yang lain, sehingga saudara-saudara yang lain iri kepada Nabiullah Yusuf. Karenanya saudara-saudaranya ini membuat skenario, membuat planning, merencanakan akan membunuh Nabiullah Yusuf. Fa'aradu qatla Yusuf walam yamut. Akan tetapi skenario itu, perencanaan itu yang dibuat sedemikian rupa oleh saudaranya tidak berhasil, dan Nabiullah Yusuf alaihi salam tidak mati walaupun hendak kita dibunuh oleh saudara-saudaranya. Setelah itu Nabiullah Yusuf alaihi salam, ujian yang diderita oleh Nabiullah Yusuf, faba'uhu, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dijual kepada orang lain, agar supaya liyakuna abdan, agar supaya Nabiullah Yusuf ini menjadi budak, dijual kepada orang lain. Fasarah malikan. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Nabi Yusuf menjadi raja, walaupun oleh orang lain Nabiullah Yusuf dijual agar menjadi budak, akan tetapi Allah berkehendak lain, bahkan dia menjadi seorang raja. Masya Allah. Ini artinya dalam kehidupan kita, apapun rencana yang dilakukan oleh orang yang jahat, yang hendak berbuat jahat kepada kita, maka kita harus bersandar, memiliki keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tenangkan hati pikiran kita. Itma'innah. Iradatullah fawqal jami'. Maka ketika kita mendapatkan ujian dari saudaranya, dari tetangga, dari temannya, teman kerjanya, teman bisnisnya, kita direndahkan, bahkan kita difitnah dan lain sebagainya, supaya kita dihina oleh orang lain, supaya kita tidak dihiraukan oleh orang lain. Jika kita menghadapinya dengan penuh ketenangan, maka ketahuilah, yakinlah, iradatullah fawqal jami', kehendak Allah subhanahu wa ta'ala adalah segala-galanya, di atas segala-galanya. Tenangkan hati
dan pikiran kita jika kita menghadapi persoalan hidup. Maka manusia tidak luput dari semua permasalahan, semua intimidasi dari keluarga, dari orang lain, dari teman dan lain sebagainya. Tidak luput dari semua itu, karena itu adalah manusiawi. Nabiullah Yusuf adalah seorang nabi, apalagi kita bukan seorang nabi. Diuji begitu luar biasa ujiannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabiullah Yusuf tetap memiliki ketenangan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha perkasa, zat yang maha kokoh, yang harus kita jadikan sebuah sandaran. Karena kalau kita bersandar kepada manusia, maka manusia itu adalah dhaif, lemah. Jangan bersandar kepada hal yang lemah, maka bersandarlah kepada yang kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tenangkan hati kita ketika kita punya persoalan hidup. Maka persoalan hidup itu akan berlalu. Maka ketika kita memiliki ketenangan hati yang tenang dalam menjalankan permasalahan problem dalam hidup kita, maka kita akan menjalannya dengan penuh ketenangan, seakan-akan tidak punya masalah, karena kita hadapi dengan ketenangan. Bagaimana supaya kita menjadi tenang? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Asta'inu bis-sabri was-salah." Maka minta tolonglah kepada Allah dari setiap permasalahan yang kita hadapi dengan sabar dan salat. Ketika kita ingin menyelesaikan persoalan, menjalani sebuah masalah, maka pelajari masalahnya dulu. Pahami dari persoalan dan ujian dulu. Jangan terburu-buru kita melangkah dan mengambil tindakan. Karena ketika kita tidak paham terhadap persoalan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka justru kita akan menjadi orang yang gagal dan sengsara. Pelajari dulu. Ibarat kita ketika kita saat belajar, ketika kita saat sekolah mengerjakan ujian, maka jangan terburu-buru kita mengerjakan soalnya. Pahami dulu soalnya, ujiannya, baru kita mengerjakan soalnya. Insya Allah akan mengerjakan dan menjalaninya dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.